Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rafifa Al-Qudsafidallah dari kelas 9B Ibnu Sina, ujian praktek kemuhammadiyaan yang bertemakan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai individu. Pedoman hidup warga Muhammadiyah secara individu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, manusia sebagai individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Dan yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Bab pertama, manusia, hakikat manusia. Yang pertama, hamba atau abdi. Manusia memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua, sosial. Hubungan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pemimpin atau khalifah. Allah memberi tanggung jawab untuk manusia sebagai pemimpin di bumi yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang keempat, keturunan Nabi Adam. Umat Islam bukan turunan dari evolusi keras sebagai hasil temuan Charles Darwin, melainkan umat Islam ialah keturunan dari Nabi Adam. Yang kelima, berilmu, kemampuan menalar dan berpikir yang hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak memiliki akal sesempurna manusia. Yang keenam, biologis, makhluk yang dapat berkembang biak dan bertumbuh. Dalil-dalil tentang hakikat manusia. Dalil hamba atau abdi, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalil yang kedua, sosial, Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dalil ketiga, khalifah atau pemimpin, Surah Shad ayat 26. Dalil yang keempat, keturunan Nabi Adam, Quran Surah Al-A'raf ayat 26 sampai 27. Dalil yang kelima, berilmu, Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dan dalil yang terakhir, makhluk biologis, Quran Surah Yusuf ayat 31. Yang bab kedua, manusia sebagai individu. Manusia diberi potensi-potensi sebagai individu. Potensi yang pertama ada potensi fitrah. Potensi fitrah yaitu potensi dasar yang harus dimiliki setiap individu manusia. Potensi ini mengarahkan manusia untuk berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, potensi akal. Manusia dapat menghasilkan ilmu. Sehingga dengan menggunakan akal berpikir, manusia menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. C. Yang ketiga, potensi fisik atau jasmani. Kesempurnaan tubuh serta dilengkapi struktur dan organ di dalamnya. Dan keempat, potensi lainnya. Potensi lainnya yaitu memiliki kecenderungan membawa sifat manusia ke dalam hal negatif. Sifat-sifat manusia yang kurang baik antara lain suka berbuat aniyah dan bodoh. Dan yang ketiga, bab ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Yang pertama, menyembah Allah, sentiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal yang baik. Yang kedua, terus bergerak, bersikap aktif, giat, dinamis, dan mengarah ke masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, bersikap adil, menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Yang keempat, tidak egois, tidak suka menyalahkan orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Bab yang keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya hidup semata, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia dibebani kewajiban yang erat, kaitannya dengan usaha kesungguhan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan diberi amanah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi.
Oleh karenanya, umat Islam harus menyiapi kehidupan dunia ini secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam berakhlakul karimah. Hal ini sesuai firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah. Untuk mengemban amanah sebagai imamah atau khalifah yang baik di bumi, maka harus dijalankan dengan penuh semangat perjuangan yang tinggi. Etos kerja yang islami yang digambarkan dalam potensi hidup umat Islam adalah dengan perilaku kerja keras, disiplin, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Contoh manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai presiden, sebagai ketua organisasi, sebagai ketua keluarga, dan lain sebagainya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dilahirkan sebagai individu, namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-harinya bermasyarakat, masyarakat memerlukan satu kesatuan yang terdiri dari pribadi-pribadi yang saling berhubungan dan saling membutuhkan. Karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri, dan manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Contoh manusia saling membutuhkan satu sama lain. Guru saja membutuhkan murid untuk mendapatkan gaji, sedangkan murid membutuhkan guru untuk menjadi pintar. Penulis butuh orang kutub buku, sedangkan penulis membutuhkan kutub buku untuk membaca bukunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.